Bersyukur kesempatan yang diberi boleh melayani Bapak Ibu pada kesempatan kali ini. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita akan siapkan hati kita pada kesempatan hari ini. Dan Bapak Ibu boleh menyiapkan alat tulis bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Di dalam perjalanan Bapak Ibu boleh menyimak pesan firman Tuhan hari ini. Dan saya berdoa sungguh-sungguh kebenaran ini akan memerdekakan kehidupan Anda sekalian semua di tempat ini, ya. Dan kalau Bapak Ibu senang dengan judul khotbah, di kesempatan kali ini saya beri judul khotbah. Pada kesempatan kali ini saya beri judul Akhir Sebuah Penantian. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu boleh mencatat, menulis di title teratas sebelum Bapak Ibu menguraikan banyak hal di catatan Anda. Hari ini sekali lagi saya mau berbagi dengan topik dengan judul Akhir Sebuah Penantian. Sangat jarang sekali Bapak Ibu kita mendengar kalau ada kalimat awal sebuah penantian. Ya, jarang ya ada seseorang kemudian berdiskusi atau datang kepada saudara lalu bercerita, ini awal sebuah penantian. Ya, jarang sekali, rasanya rada kurang pas mendengar awal sebuah penantian Bapak Ibu ya. Tetapi yang sering kali kita dengar, orang selalu berkata, akhirnya Bapak Ibu ya. Pernah Bapak Ibu ya sering kali berkata, Pak, akhirnya Pak ya. Karena memang akhir sebuah penantian itu memberikan perasaan lega Bapak Ibu ya. Akhir sebuah penantian itu memberikan sebuah perasaan yang meluap-luap ya. Terlepas dari apapun kondisi keadaannya Bapak Ibu ya. Nah, sama Bapak Ibu, banyak orang bertanya di waktu-waktu belakangan ini, di waktu-waktu hari ini, kapan pandemi ini selesai? Ya, tidak ada satu orang pun yang berani menjawab secara tegas, Bapak Ibu. Bahkan negara-negara di dunia ini, Bapak Ibu, tidak pernah ada yang berani klaim bahwa pandemi ini akan selesai pada tanggal, bulan, tahun tertentu, Bapak Ibu. Tapi saya yakin Bapak Ibu, dalam sebuah masa kehidupan kita, begitu kita melewati banyak hal, banyak keadaan, banyak situasi yang sulit, yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan. Seringkali kita akan selalu berkata, akhirnya Bapak Ibu. Nah, mari Bapak Ibu di kesempatan hari ini, kita akan sama-sama melihat apa yang dimaksud, atau pesan firman Tuhan apa dari judul atau title tentang akhir sebuah penantian Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu membaca ya dari kitab Yohanes pasal yang ke-16. Kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-20 dan seterusnya Bapak Ibu. Kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-20 Bapak Ibu. Saya bacakan buat Bapak Ibu, simak dengan baik. Aku berkata kepadamu, ini kalimat Yesus, perkataan Yesus. Yesus berkata kepada kita, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Nggak enak banget Bapak Ibu ya. Ya, kira-kira menyebalkan nggak Bapak Ibu? Kalau Anda pada situasi menangis, meratap, lalu Anda mendengar ada seseorang malah bergembira atas tangisan Anda. Malah bersukacita di atas penderitaan Anda. Malah senang melihat keterpurukan Anda. Pasti saya yakin Bapak Ibu akan sangat menjengkelkan. Akan sangat membuat kita merasa nggak nyaman Bapak Ibu ya. Kalau ada seseorang yang kita dengar bahwa di saat kita sementara menangis dan meratap, malah dia bersukacita. Tapi ayat ini menggambarkan keadaan itu Bapak Ibu. Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Ya, kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Jadi perhatikan baik-baik Bapak Ibu bahwa ending dari duka cita selalu sukacita. Saya ulang Bapak Ibu, ini kalimat penting. Akhir dari sebuah duka cita yang Anda alami, situasi apapun yang Anda sementara hadapi, apapun alasan Anda, apapun reason atau alasan yang Anda sodorkan hari ini, duka cita Anda, Alkitab bilang, berujung pada sukacita. Sebab itu firman Tuhan katakan. Dan saya mengaminkan ini Bapak Ibu. Nah, saya akan bacakan seterusnya Bapak Ibu.
seorang perempuan, ayat 21, berduka cita pada saat ia melahirkan. Maksudnya, pada saat seseorang wanita hamil, Bapak Ibu, kalau kemudian dia melahirkan, Bapak Ibu, dia berjuang dengan begitu susah payahnya, Bapak Ibu. Pertempuran hidup dan mati bahkan mungkin, Bapak Ibu. Tetapi ayat ini berkata, pada saat ia melahirkan, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Wow, Bapak Ibu. Jadi begitu Alkitab bilang begitu seorang wanita, seorang perempuan melahirkan anaknya, dia lupa pada penderitaannya. Bayangkan Bapak Ibu, sewaktu kita lagi mengalami proses penderitaan, kita ingat terus penderitaan itu, kita ingat. Bahkan kita selalu mempertanyakan, kapan ini selesai? Kapan ini berakhir? Dan menit-menit awal ini saya mau encourage Bapak Ibu, saya mau motivasi Bapak Ibu, saya mau yakinkan Anda bahwa selalu Tuhan punya frame, akhir dari duka cita, selalu sukacita. Amin Bapak Ibu. Nah, menarik Bapak Ibu ayat ini sebelum saya dengan cepat akan masuk pada beberapa poin. Ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Kenapa dia nggak ingat akan penderitaannya? Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Akhir sebuah penantian, Bapak Ibu. Beberapa dari Anda mendengarkan berita ini, beberapa dari Anda sementara menunggu bahkan sekian lama, ya. Menunggu kenaikan promosi, menunggu berkat doa-doa Anda dijawab oleh Tuhan. Menunggu banyak hal Bapak Ibu. Ya. Nanti kita akan lihat sama-sama Bapak Ibu. Saya akan lanjutkan Bapak Ibu. Ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Wow, Bapak Ibu. Menarik sekali Bapak Ibu kalimat dari Yesus waktu dia mau tinggalkan murid-muridnya. Dia berkata bahwa ada sebuah jenis Bapak Ibu, kegembiraan di mana kegembiraan itu waktu diberikan kepada kita, kegembiraan itu tidak akan pernah diambil daripadamu. Dan tentunya ini adalah karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama melihat Bapak Ibu. Ya, ada 3 hal yang penting yang kita harus sadari dari sebuah kata atau sebuah kalimat akhir sebuah penantian. Saya nggak tahu keadaan kondisi hari-hari ini Bapak Ibu. Ibu Gembala di awal bulan telah menyampaikan bagaimana kita menjadi pribadi yang kuat di masa sulit Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu, kesulitan akan sering kali menunjukkan kualitas kita yang sesungguhnya. Bahkan tahukah Bapak Ibu, kesulitan-kesulitan yang kita alami justru itu menumpukan kekuatan-kekuatan baru lahir dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, mari kita akan jajaki, kita akan jalanin setiap hal-hal yang ada di depan kita Bapak Ibu. Nah, dengan cepat Bapak Ibu, mari kita akan lihat beberapa ayat yang akan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu, ya, sebelum nanti saya akan mengantar Bapak Ibu masuk kepada 3 poin, ya. 3 poin penting Bapak Ibu. Maliaki pasal 3 ayat 18, ya. Maliaki pasal 3 ayat 18. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Tolong garis bawahi kata melihat kembali perbedaan. Oke? Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi tahukah Bapak Ibu, Alkitab lagi menjelaskan gini, nanti, enggak sekarang. Oke? Nanti kita akan lihat kembali perbedaannya. Berarti sebuah kondisi, situasi, keadaan yang berjalan, lalu kemudian sampai satu titik kita bisa lihat hasilnya. Bukankah itu akhir sebuah penantian, Bapak Ibu?
Ya, kita akan lihat orang benar dan orang fasik, Bapak Ibu. Kita akan lihat kembali perbedaannya. Yang datang beribadah sungguh-sungguh dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Saya mau tunjukkan lagi Bapak Ibu. Oke, saya akan tunjukkan lagi. Sebelum sekali lagi saya masuk pada 3 poin singkat Bapak Ibu. Mazmur 92 ayat yang ke-7. Mazmur 92 ayat ke-7 Bapak Ibu. Ya. Ayat ke-7 atau mungkin di Alkitab Bapak Ibu, enggak tahu mungkin ayat ke-8 ya. Oke. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Saya mau bacakan ayat yang sama dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Bapak Ibu. Menarik Bapak Ibu, Mazmur 92 ini ayat ke-7. Boleh jadi orang durhaka tumbuh subur seperti rumput. Ya, dan orang jahat bertambah kaya dan makmur. Wow ya Bapak Ibu ya. Namun, lihat, namun mereka akan dibinasakan sama sekali. Jadi tahukah Bapak Ibu, akhir dari sebuah penantian, akhir dari sebuah situasi kondisi kita akan melihat segala sesuatunya Bapak Ibu. Ya. Pernahkah Bapak Ibu suka bercerita, Pak, orang itu loh Pak, melakukan sesuatu yang curang dalam bisnis, dalam pekerjaan misalnya Bapak Ibu. Tapi kok tambah kaya loh Pak. Sementara yang udah sungguh-sungguh melayani, malah nggak ngalamin terobosan. Ya. Kabar baiknya adalah Bapak Ibu, tunggu tanggal mainnya Bapak Ibu ya. Akhir sebuah penantian Bapak Ibu. Saya tunjukkan lagi beberapa ayat Bapak Ibu. Ya. Oke, Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat ke-8 bagian A. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat ke-8 bagian A. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Wow, menarik ayat ini Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Jadi dari ayat ini Tuhan lagi mau beritahu buat kita bahwa bagaimana kita memulainya itu tidak terlalu penting. Tetapi bagaimana kita mengakhirinya itu jauh lebih penting. Atau dalam bahasa yang lain saya boleh katakan bahwa kemenangan iman Anda bukan bagaimana Anda memulainya, tapi bagaimana Anda mengakhirinya, Bapak Ibu. Ya. Bagaimana Anda mengakhiri itu jauh lebih penting daripada bagaimana Anda memulainya. Bapak Ibu pasti seringkali melihat dalam banyak perlombaan-perlombaan atau pertandingan-pertandingan olahraga Bapak Ibu. Ya. Balapan motor Bapak Ibu ya. Ya di sirkuit-sirkuit Bapak Ibu. Dalam lari cepat, lari maraton Bapak Ibu. Sprint mungkin 100 meter Bapak Ibu. Seringkali Bapak Ibu ya, si pelari yang ada di garis depan di urutan pertama beberapa meter menjelang finish udah merasa menang Bapak Ibu. Ya, udah mulai perlambat kecepatannya Bapak Ibu dan berkali-kali ini terjadi. Pelari di belakangnya persis mampu mendahului pelari pertama yang sudah di depan garis finish Bapak Ibu. Dan apa yang harusnya dia peroleh dalam waktu singkat sekejap, dia nggak bisa peroleh. Artinya Bapak Ibu, bahwa akhir jauh lebih penting daripada sebuah awal. Ya. Kabar baiknya buat Bapak Ibu yang mungkin berkata, Pak, saya mau mulai dengan hal yang salah. Mari Bapak Ibu, datang ke hadapan Tuhan hari ini. Dia Allah yang mengasihi Bapak Ibu. Dia Allah yang mencintai Bapak Ibu. Dia percaya kepada Anda. Termasuk pada hal-hal yang telah gagal Anda lakukan. Saya ulang Bapak Ibu kalimat saya. Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang percaya. Bahkan tetap percaya kepada Anda. Termasuk kepada hal-hal yang telah gagal Anda lakukan. Dia tetap percaya. Itu yang menarik. Ya, itu sebuah anugerah besar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita tentunya.
Nah, mari lagi Bapak Ibu, saya akan tunjukkan lagi Bapak Ibu. Ya, sebelum nanti saya akan masuk poin. Matius pasal 13 ayat 30 bagian A. Matius pasal 13 ayat 30 bagian A. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama. Ya, menarik Bapak Ibu. Artinya itu apa? Itu awalan Bapak Ibu ya. Gandum dan ilalang, ya, orang fasik dan orang benar, Alkitab bilang, nggak apa-apa, biarin aja tumbuh sama-sama. Ilalang dan gandum itu, biarkan keduanya tumbuh bersama, itu awal. Sampai waktu menuai. Bukankah itu akhir Bapak Ibu? Bukankah itu akhir? Jadi kabar baiknya hari ini, apapun perjalanan Anda di awal, banyak yang salah, banyak yang gagal Bapak Ibu. Saya bahkan sempat beberapa waktu terakhir ini Bapak Ibu, saya menghitung Bapak Ibu. Ya, satu kitab yang berisi hampir semuanya tulisan Daud, pasti Bapak Ibu bisa menebak, yaitu Mazmur Bapak Ibu. Dari 150 pasal yang ada di kitab Mazmur, ya, 90 bahkan 95% itu ditulis sama Daud Bapak Ibu. Dari 150 pasal itu Bapak Ibu. Dan tahukah Bapak Ibu, dari 150 pasal itu Bapak Ibu, ada 50 pasal yang saya hitung. Itu isinya Daud tulis, berisi tentang kehancurannya Bapak Ibu. Berisi tentang fail, gagal Bapak Ibu. Berisi tentang kehancurannya, kegagalannya, keterpurukannya Bapak Ibu. Kekecewaannya Bapak Ibu. 50 pasal Bapak Ibu, Daud tulis. Tapi Bapak Ibu, Alkitab bilang Daud orang yang berkenan di hati Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, akhir sebuah penantian. Ya, bukan awalnya tetapi akhirnya. Tapi ini jangan sampai membuat Bapak Ibu mencari alasan. Oh kalau gitu di awal saya berantakan nggak apa-apa. Di awal saya asal-asalan nggak apa-apa. Bukan itu maksud saya Bapak Ibu. Tapi saya lagi mengencourage Bapak Ibu hari ini. Apapun keadaan Anda di awal, masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Sebab Alkitab bilang adalah akhir jauh lebih baik daripada awal. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Nah 3 hal Bapak Ibu dengan cepat saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Ada 3 hal yang Bapak Ibu mesti cermati dengan baik, ya, untuk melewati yang namanya akhir sebuah penantian. Akhir itu berarti endingnya Bapak Ibu. Akhir itu berarti ujungnya. Penantian itu berarti sebuah keadaan, situasi, kondisi Bapak Ibu. Nah, apa yang harus Anda persiapkan Bapak Ibu? Ya, apa yang harus Anda persiapkan supaya pada akhir sebuah penantian Bapak Ibu, Anda benar-benar seperti Alkitab bilang. Ujung dari duka cita adalah sukacita Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, saya menyebutnya 3P Bapak Ibu, supaya mudah Bapak Ibu menghafalnya Bapak Ibu. Ya, dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, ya, yang pertama pahami yang namanya proses Bapak Ibu. Yang namanya akhir sebuah penantian Bapak Ibu, kita nggak mungkin bisa lepas dari yang namanya proses Bapak Ibu. Kita nggak mungkin bisa lepas dari yang namanya keadaan, situasi, kondisi di mana Tuhan izinkan untuk kita berproses Bapak Ibu. Sama seperti ayat yang tadi kita baca. Seorang wanita atau perempuan, ya, dia mungkin menderita. Ya, Alkitab menggunakan bahasa itu. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, lihat, sesudah ia melahirkan anaknya berarti ada sebuah proses demi proses Bapak Ibu. Gimana hari-hari ini dengan proses yang Bapak Ibu alami? Beberapa dari Anda mendengarkan pesan ini, Bapak Ibu bahkan mau menyerah. Anda menyerah dengan situasi. Anda menyerah dengan keadaan. Anda mau menyerah dengan kondisi tertentu yang mungkin bagi Anda itu udah sulit. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini datang menyapa Anda dengan sebuah pesan sederhana. Bahwa selalu duka cita itu selalu endingnya bukan duka cita. Ending dari duka cita bukan duka cita. Ending dari duka cita bukan keterpurukan. Ending dari duka cita bukan kegagalan. Ending dari duka cita bukan keterpurukan, bukan.
Tapi ending dari duka cita adalah sukacita. Makanya kita layak menantikan semua proses. Kita layak untuk mengalami proses-proses itu. Nah Bapak Ibu, jangan sampai kita mempercepat sebuah proses kalau Tuhan lagi mau memperlambatnya. Saya ulang Bapak Ibu. Jangan mencoba mempercepat sebuah proses. Kalau saat-saat ini kelihatannya Tuhan memang lagi sengaja memperlambat Bapak Ibu. Mari berproses dengan baik Bapak Ibu di masa-masa ini Bapak Ibu. Keadaan-keadaan sulit seringkali memang kita nggak tahu kapan ujungnya. Beberapa dari Anda mengalami kesulitan di ekonomi. Beberapa dari Anda mengalami kesulitan di hubungan-hubungan. Beberapa dari Anda mengalami kesulitan di keuangan. Beberapa dari Anda mengalami kesulitan dengan situasi kondisi. Beberapa dari Anda mengalami kesulitan-kesulitan dengan batin Anda sendiri. Beberapa dari Anda mengalami kesulitan-kesulitan emosional Anda. Apapun itu Bapak Ibu, mari berproses dengan baik. Ya. Mari, yang pertama Bapak Ibu, saya cuma mengingatkan Bapak Ibu hari ini. Mari alami dan jalani setiap proses. Dan tahukah Bapak Ibu, yang namanya proses Bapak Ibu, kita nggak tahu kapan berakhirnya. Yang kita mesti tahu adalah akhir dari sebuah proses adalah sukacita. Amin Bapak Ibu. Nggak usah hitung berapa lamanya Bapak Ibu. Nggak usah terlalu dipikirkan sampai kapan Bapak Ibu. Udah, yang paling penting Anda fokus pada endingnya. Akhir sebuah penantian adalah sukacita Bapak Ibu. Mari saya mengajak Bapak Ibu, ya, saya mau kuatkan Bapak Ibu di hari-hari ini melewati masa-masa yang sulit Bapak Ibu. Ya, saya masih teringat Bapak Ibu di awal-awal mula pandemi, ya, seorang teman pebisnis muda Bapak Ibu, ya, dia menceritakan ke saya, dia telepon saya Bapak Ibu, ya, usianya sekitar 6 tahun di bawahnya saya Bapak Ibu. Seorang pebisnis cinta Tuhan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Pebisnis ya yang rendah hati Bapak Ibu. Ya. Dan kemudian Bapak Ibu dia telepon saya. Dia cerita bahwa pada saat itu saya masih ingat awal Maret Bapak Ibu. Berarti sekitar 4 bulan yang lalu. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ya 4 bulan yang lalu Bapak Ibu. Dia telepon sambil nangis Bapak Ibu. Dia bercerita bahwa dalam tempo 10 hari semenjak pandemi masuk di Indonesia dan meluluhlantakkan ekonomi, bisnis Bapak Ibu. Termasuk bisnis yang dia sementara jalankan. Dia berkata, dia cerita kepada saya Bapak Ibu. Dalam tempo 10 hari, masa pandemi di awal-awal Bapak Ibu, dia telah merugi 150 juta. Bapak Ibu dia nangis ya dengan keadaan ini. Dan tahukah Bapak Ibu? Ini yang selalu ditanyakan semua orang. Sama seperti anak muda ini bertanya kepada saya. Kira-kira sampai kapan? Kira-kira berapa lama keadaan ini? Bapak Ibu, saya menjawab. Semakin sering kita bertanya sampai kapan, semakin sering kita bertanya berapa lama. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah itu membuat iman kita bangkit? Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, di awal tadi saya katakan, kemenangan iman bukan bagaimana Anda memulainya, tapi kemenangan iman bagaimana Anda mengakhirinya. Oke, bagaimana Anda mengakhirinya? Karena sekali lagi, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Mari Bapak Ibu, nikmati, cintai setiap proses-proses yang gak menyenangkan, yang gak enak, ya. Nikmati Bapak Ibu dengan baik Bapak Ibu. Ingat sekali lagi, saya mau ulang-ulang kalimat ini. Akhir dari sebuah kesengsaraan. Akhir dari sebuah duka cita, Alkitab bilang. Sukacita. Akhir sebuah kesengsaraan adalah tahan uji. Tahan uji, bahkan kitab Yakobus bilang, menghasilkan buah. Tuh Bapak Ibu, lihat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di kondisi yang sama Bapak Ibu. Pada saat Tuhan jumpai Anda, dan pada saat dia kemudian setelah berjumpa dengan Anda, dia tidak akan mungkin membiarkan Anda di titik yang sama. Gak mungkin Bapak Ibu. Dia akan selalu bawa Anda naik. Dia akan tolong Anda. Dia akan gendong Anda. Sampai kemudian Anda menjadi pribadi yang sempurna seperti yang dia mau Bapak Ibu. Yang pertama sekali lagi Bapak Ibu. Mari
proses yang pertama. Akhir sebuah penantian, Anda mesti pahami proses-proses yang Anda harus jalani. Itu berarti bicara proses waktu, ya, itu termasuk di dalamnya. Yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua di masa-masa seperti ini, Bapak Ibu, akhir sebuah penantian. Yang kedua, Bapak Ibu, percayalah, bukan cuma proses P yang pertama, tapi P yang kedua adalah provide. Ya, dia bukan cuma menginginkan Anda masuk dalam proses yang dia berancang untuk kehidupan Anda, tapi yang kedua, di masa-masa proses itu, dia provide hidup Anda. Ada penyediaan yang dia siapkan untuk kondisi-kondisi masa-masa kini, Bapak Ibu. Sesulit apapun, dia Allah yang menyediakan kebutuhan Anda. Sesulit apapun, dia Allah yang menyediakan apa yang Anda butuhkan, Bapak Ibu. Makanya di Yohanes 16, kalau Bapak Ibu baca seterusnya, Bapak Ibu. Saya akan baca buat Anda. Saya mulai dari ayat 22 yang tadi saya udah bacakan. Ya. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi. Nah tuh, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Wow, ya. Kita udah gak akan tanya lagi, sampai kapan? Kita gak akan tanya lagi, Bapak Ibu, Alkitab bilang. Ya. Sekali lagi ayat 23, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Bapak Ibu percayalah, orang yang melewati hal yang pertama, melewati sebuah proses, dia ngikutin proses itu dengan rendah hati. Melewati sebuah proses tanpa persungutan. Melewati sebuah proses dengan kerelaan hati untuk siap dibentuk sama Tuhan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, orang-orang seperti itu akan dihujani oleh penyediaan Tuhan. Saya ulang Bapak Ibu ya. Orang-orang yang menikmati proses-proses yang gak enak Bapak Ibu. Orang yang tahan mulutnya terhadap persungutan. Orang yang tahan bibirnya terhadap omelan Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu hari ini, Anda sasaran pertama akan mengalami penyediaan Tuhan. Sebab ayat ini jelas berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku, Bapak Ibu. Jadi Tuhan menyediakan, Bapak Ibu. Sesulit apapun keadaan Anda, percayalah. Ya, Tuhan akan selalu provide. Tuhan akan selalu menyediakan yang terbaik. Ayat 24 saya lanjutkan. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Tuh. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Amin Bapak Ibu. Malah Tuhan bilang, kamu udah terlalu lama gak minta, sekarang minta. Tapi tentunya minta yang sesuai dengan kehendaknya Bapak Ibu. Minta supaya penuhlah sukacitamu. Tuh Bapak Ibu. Nggak pernah ada ending dari duka cita itu ya duka cita, nggak pernah Bapak Ibu. Selalu ending dari duka cita adalah sukacita. Dan dia akan provide segala sesuatu. Dia akan provide semua yang Anda butuhkan di masa-masa yang sulit kayak seperti ini. Saya telah mendengar banyak sekali kesaksian di tengah-tengah sulitnya keadaan karena pandemi ini Bapak Ibu. Tuhan menyatakan dirinya Bapak Ibu. Anak muda tersebut Bapak Ibu, 1 minggu yang lalu main ke rumah saya Bapak Ibu. Ya, dia dengan istrinya datang ke rumah kami Bapak Ibu dan mulai bercerita. Awal Maret dia bilang 10 hari pertama 150 juta dia rugi Bapak Ibu. Dan terpaksa Bapak Ibu, terpaksa sambil waktu itu dia nangis, dia cerita, dia harus merumahkan beberapa karyawannya Bapak Ibu. Anak muda ini masih sangat muda Bapak Ibu. Ya, punya ratusan karyawan Bapak Ibu. Terpaksa dia harus rumahkan beberapa orang. Ya, tenaga-tenaga kontrak Bapak Ibu. Dan 1 minggu yang lalu, 1-2 minggu yang lalu saya lupa Bapak Ibu. Ya, di akhir Juni kelihatannya apa? Di awal Juli Bapak Ibu. Ya, kelihatannya 1-2 minggu yang lalu. Dia datang ke rumah kami. Dan dia berkata gini, ternyata Ko Jeff Tuhan baik dia bilang. Tuhan baik. Memasuki bulan Juni Bapak Ibu.
Ya, bulan Juni itu Bapak Ibu, kondisi pandemi di Surabaya lagi hot-hotnya Bapak Ibu. Ya, lagi tinggi-tingginya Bapak Ibu. Belum melandai, lagi naik linier Bapak Ibu, naik. Dia berkata, Tuhan mulai pulihkan keadaan bisnisnya. Dan di luar dari dugaannya Bapak Ibu, lahir kreativitas-kreativitas baru. Tiba-tiba Tuhan taruh hikmat yang baru untuk dia create produk-produk dan bisnis-bisnis yang baru Bapak Ibu. Dan hari-hari ini dia menikmati berkat Tuhan. Tahukah Bapak Ibu? Ada provide, ada penyediaan yang Tuhan siapkan. Ya. Ayat 25 Bapak Ibu, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Ada penyediaan Bapak Ibu. Berarti nanti ada penyediaan dan hari ini penyediaan itu Tuhan udah beri. Dan Roh Kudus adalah penyediaan yang sempurna dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Yang pertama sekali lagi proses, yang kedua provide, penyediaan, dan yang terakhir ya, yang terakhir saya akan bacakan kepada Bapak Ibu ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Nah Bapak Ibu, dan seterusnya, nanti Bapak Ibu bisa baca terus Bapak Ibu. Ya, saya akan akhiri Bapak Ibu ya dengan ayat yang ke-32 Bapak Ibu. Saya lompat ke ayat 32 dan 33 bagian terakhir Bapak Ibu. Lihat saatnya datang, akhir sebuah penantian. Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, akhir sebuah penantian. Bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri. Percayalah Bapak Ibu, apa yang Anda alami hari ini Anda tidak sendiri. Anda tidak seorang diri Bapak Ibu. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Aku telah menang atas penderitaan. Aku telah menang atas keterpurukan. Tuhan telah menang atas masa sulit. Tuhan telah menang atas penderitaan panjang Bapak Ibu. Yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu. Yang pertama proses, yang kedua provide, dan yang terakhir privilege Bapak Ibu. Hak istimewa Bapak Ibu. Ya, Anda punya hak istimewa Alkitab bilang. Hak istimewa untuk apa? Untuk meminta sesuatu dalam nama Bapa. Bapak Ibu, ada janji yang istimewa Bapak Ibu. Kalau Anda meminta dalam nama Bapa, dan yang Anda minta itu adalah kehendak Bapa Bapak Ibu. Kehendak Tuhan, Alkitab beritahu, maka kamu akan memperolehnya. Anda punya hak istimewa bukan Bapak Ibu? Nah tahukah Bapak Ibu, seringkali Tuhan bawa kita masuk di masa-masa yang berat. Tuhan seringkali bawa kita masuk di situasi-situasi yang sulit, hanya untuk membuat Anda berproses. Kenapa Bapak Ibu? Sebab proses itu akan membuat Anda menyadari penyediaan-penyediaan. Dengan proses demi proses, Anda justru akan melihat dia provide demi provide, penyediaan demi penyediaan. Dia berikan dalam kehidupan Anda. Dan sampai satu titik tertentu Anda akan sadar. Anda memiliki hak istimewa. Dan bukan Anda memiliki, tetapi Anda sudah memiliki hak istimewa itu. Dari mana semua hal itu Bapak Ibu? Dari sebuah proses. Dan di balik sebuah proses Bapak Ibu, Anda akan melihat dia provide, dia menyediakan semua yang terbaik buat hidup Anda. Dan di balik semuanya itu hanya untuk menunjukkan bahwa Anda punya hak istimewa. Anda punya privilege. Anda memiliki Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan Bapak Ibu. Ya, pernahkah Anda merindukan seseorang? Sekian lama Anda tunggu Bapak Ibu. Hari demi hari, waktu demi waktu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Bapak Ibu, lalu kemudian
orang yang Anda rindukan itu kembali pulang, Bapak Ibu. Seperti anak yang hilang, Bapak Ibu. Papanya begitu lama menantikannya. Kita nggak tahu berapa lama, Bapak Ibu. Tapi tahukah Bapak Ibu, Saudara, begitu anak itu kembali dari masa sulit, kembali dalam duka cita, Bapak Ibu, dari duka cita, Bapak Ibu. Dia kembali dari penderitaan, dia kembali dari keterpurukan, Bapak Ibu. Waktu dia balik ke rumah, Bapak Ibu, di rumah ada hak istimewa. Lewat proses, dia provide. Dan di balik sebuah penyediaan, hanya untuk menunjukkan bahwa Anda punya privilege. Seperti anak yang hilang, pulang. Dia punya hak istimewa. Dipakaikan jubah yang baru dan dibuatkan pesta. Saya berdoa, di masa-masa sulit ini, Anda akan menikmati pesta ilahi dalam bisnis Anda, pelayanan Anda, dalam semua area kehidupan Bapak Ibu. Saya berdoa Bapak Ibu, dari tempat ini, Tuhan terus limpahkan shalom, damai sejahtera buat kehidupan Anda. Sekali lagi, buat Anda yang berpikir menyerah di saat sebelum mendengarkan firman Tuhan ini, putuskan bahwa jangan menyerah Bapak Ibu, bangkit, sebab percayalah, akhir dari duka cita adalah sukacita. Saya berdoa Bapak Ibu, firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kehidupan Bapak Ibu. Mari menyambut masa-masa yang sulit ini dengan sebuah keyakinan bahwa proses ini mengantar kita melihat penyediaannya dan untuk membuktikan bahwa kita punya hak istimewa, privilege yang Tuhan siapkan, yang Tuhan telah berikan buat kehidupan Anda dan saya. Saya berdoa, Tuhan terus menuntun kehidupan Bapak Ibu. Salam, damai sejahtera, shalom buat Bapak Ibu dan seluruh keluarga